Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman pecinta otomotif, pendidik SMK dan siswa-siswi SMK, khususnya jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TBSM. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai materi yang kedua setelah kemarin di video yang ke-1 saya membahas mengenai kurikulum teknik sepeda motor yang berhubungan dengan elemen-elemen dan deskripsi warahmatullahi wabarakatuh, mulai dari bagian mesin, bagian sasis, kelistrikan, kemudian pemindah tenaga, kemudian juga membahas mengenai pengelolaan bengkel ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk diskusi ataupun membahas sama-sama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan bengkel sepeda motor ini. Baik, mari kita bahas. Ya, memang cakupannya ini cukup luas ya teman-teman berkenaan dengan pengelolaan bengkel sepeda motor ini. Ya. Nah, saya kelompokkan menjadi 5 kelompok ataupun sub pokok bahasan yang berhubungan dengan manajemen bengkel. Yang pertama adalah manajemen bengkel itu sendiri, di mana dalam manajemen tidak lepas dari yang namanya plan, do, check, action atau disebut dengan PDCA. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengecekan dan action ya, implementasinya. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas mengenai marketing bengkel. Bagaimana kita mempromosikan bengkel kita supaya lebih dikenal oleh konsumen sehingga bengkel kita semakin maju, ramai dan banyak pengunjung. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai manajemen spare part ya. Nah, manajemen spare part ini pasti berhubungan dengan yang namanya stok spare part, kemudian penjualan spare part, promosi spare part itu masuk di dalam. Nah, setelah berbicara mengenai manajemen spare part, kita juga akan masuk ke manajemen sumber daya manusia yang ada di bengkel. Baik itu mekanik, kepala mekanik, SA, kepala bengkel, admin, dan yang lainnya. Kemudian yang tak kalah penting juga dalam manajemen bengkel itu ada yang disebut dengan customer service atau pelayanan kepada konsumen. 5 hal ini merupakan satu paket dari manajemen bengkel yang mesti dilaksanakan dan atau diimplementasikan di bengkel sepeda motor ini. Nah, berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka saya akan kelompokkan ya untuk pelaksanaannya. Saya coba akan mengacu kepada SKKNI Teknik Sepeda Motor yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja nomor 147 tahun 2019, bahwa dalam manajemen bengkel itu ada beberapa poin ya di sini, khususnya manajemen. Pertama berhubungan dengan menyusun rencana dan mengembangkan program kerja bengkel. Di sini dikenal dengan optimalisasi produk bengkel, di mana ada dua jenis yaitu jasa dan spare part bengkel. Kemudian yang kedua adalah membuat program marketing bengkel. Nanti akan mengenal yang namanya 5P dan 1C. Nanti kita juga akan diskusi di sana. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengelolaan SDM bengkel yang tadi saya sampaikan ya, alat tangan, alat khusus, dan measurement tool yang ada di bengkelnya. Ya. Kemudian yang keenam, kita membahas mengenai administrasi di bengkel, di mana suatu perusahaan yang baik, bengkel yang baik, mesti ada administrasi yang baik juga, yaitu mengenai contohnya POM WO ataupun perintah kerja bengkel, kemudian TP atau tanda pembayaran bengkel, stiker reminder, dan yang lainnya. Kita akan bahas nanti ya mengenai administrasi bengkel ini. Kemudian yang ketujuh, poin ke-1 sampai dengan poin ke-6 itu tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan pelayanan terhadap konsumen yang bagus gitu, untuk menghasilkan konsumen yang loyal, yang setia terhadap bengkel. Makanya nanti di poin 7 kita pun akan membahas mengenai bagaimana cara melayani konsumen dengan baik sehingga konsumen itu mau kembali ke bengkel kita. Dan yang ke-8 sebagai penutup dalam hal manajemen bengkel ini adalah kita akan berbicara mengenai evaluasi kinerja bengkel. Kita ingin melihat bengkel kita itu maju, tumbuh dengan baik, tetap, stabil, ataukah sebaliknya gitu.
terus menurun pendapatannya yang akhirnya akan tutup gitu kalau dibiarkan tidak dimanage dengan baik oleh kita. Ya. Baik teman-teman semua, kita akan langsung saja ke materi yang ke-1 yaitu rencana program kerja bengkel. Nah, suatu perusahaan yang baik, bengkel yang baik pasti mesti melaksanakan apa yang disebut dengan activity plan atau rencana kerja bengkel. Pelaksanaan tanpa perencanaan itu ya istilahnya nggak ada apa-apanya. Harapannya kan seperti di gambar ini kan bengkelnya rame, konsumennya banyak, ya unit yang motornya yang masuk banyak. Tapi kenyataannya ternyata sepi, ya hanya ada motor satu itu pun motor si mekaniknya gitu. Nah ini adalah suatu kondisi di mana kalau kita melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan ya apa yang diharapkan itu kemungkinan besar akan jauh dari kenyataan. Ya. Nah, oleh karena itu penting dibuatnya suatu perencanaan, ya. Terutama berhubungan dengan target yang kita inginkan, ya. Karena tanpa perencanaan adalah awal dari suatu kegagalan. Baik. Dalam menyusun rencana bengkel, kita mengenal istilah yang disebut dengan SMART. Artinya apa? Rencana kerja ataupun target yang dicapai itu harus memperhatikan aspek-aspek SMART ini atau SMART disingkatnya ya. Nah, SMART itu apa? Spesifik. Spesifiknya apa? Targetnya itu mesti jelas dan detail. Kalau kita menentukan unit entry motor yang masuk ada berapa unit, ya mesti jelas. Target bulan ini misal 500 unit, bulan depan 600 unit, bulan berikutnya lagi 650 unit gitu. Kalau kita ingin menentukan target unit. Kemudian omset juga mesti jelas. Omsetnya itu berapa omsetnya gitu kan. Misalnya omsetnya bulan ini targetnya 50 juta, bulan depannya 60 juta. Kemudian di breakdown lagi, 60 juta itu dari jasanya berapa persen, spare partnya berapa persen. Jadi lebih spesifik tadi ya, jelas dan detail target itu. Nah, itu poin yang ke-1. Kemudian yang kedua, measurable. Artinya apa? Dalam menentukan rencana kerja itu harus bisa diukur sama kita. Kita bisa melihat perkembangannya, progresnya. Contoh, tadi kita menentukan unit entry sepeda motor yang masuk ke bengkel itu bulan ini contoh 400 unit misal. Nah, kita bisa melihat bahwa misal minggu pertama masuk 100 unit, minggu kedua masuk 180 unit. Nah, itu kelihatan kan progresnya seperti apa. Jadi masih bisa dilihat progresnya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan achievable ya. Target yang dibuat itu mesti rasional. Jangan apa ya tidak rasional, nggak mungkin dicapai, mesti dapat dicapai. Jangan sampai gini, biasanya misal bengkel kita ataupun bengkel-bengkel yang ada di sekitar kita itu unit entry setiap bulannya itu 500 unit contoh. Kita menentukan target 1200 unit, kan jauh banget ya. Ya. Makanya mesti rasional gitu ya. Atau menghitung rasional itu kita mesti tahu populasi sepeda motor yang ada di wilayah kita. Kalau motornya banyak ya pasti ya menyesuaikan, target kita pun mesti menyesuaikan, ya masih banyak, masih tinggi gitu, sesuai populasi sepeda motor yang ada di lingkungan bengkel kita. Kemudian yang berikutnya halnya itu apa? Relevan. Yang lain, dampak kepada yang lain itu ke siapa? Ya dalam hal ini ya pada karyawan impactnya. Kalau targetnya kecapai, karyawan pun ya sejahtera. Kalau targetnya nggak kecapai, kita pun mesti sama-sama membuat rumusan lagi, perencanaan lagi supaya gimana caranya target ini bisa dicapai gitu. Jadi mesti memberikan impact ya. Kalau targetnya dicapai, spare part jadi semakin lengkap, kesejahteraan karyawan semakin baik, keuntungan pemilik pun semakin meningkat kan kayak gitu ya. Dan yang satu lagi hubungannya dengan T, yaitu time bound, artinya memiliki batasan waktu yang jelas. Sehingga di sini dikatakan bahwa dalam rencana bengkel itu waktunya mesti jelas tadi. Untuk mencapai unit entry 500 unit, setiap bulan itu setiap tanggal berapa? Oh, tanggal 30. Ya. Kemudian nanti yang terlibatnya siapa aja untuk mencapai itu gitu ya. Kemudian juga kalau omsetnya bulan ini misal Juni ataupun Juli ya, ini bulan ini 50 juta. Kan jelas kan waktunya end Juni atau end Juli itu 50 juta.
jelas waktunya. Ya. Dan nanti time bound ini akan menjelaskan juga tahapan-tahapan yang akan dicapai. Misal dari mulai pembuatan program promosi, penyediaan spare part, kemudian bentuk pelayanan kepada konsumen, itu mesti ada batasan waktunya. Contoh, spare part mesti ready setiap hari Senin, minimal stok sekian pieces gitu kan. Itu, jadi waktunya detail ya. Nah, ini contohnya ya. Unit entry sepeda motor setiap bulan 500 unit. Ini kan spesifik, jelas banget ya. Per bulan waktunya ada 500 unit, angkanya jelas, bisa dilihat juga, rasional juga, akan dampak juga kepada yang lain. Apabila ini kecapai, maka kesejahteraannya akan meningkat. Ya. Baik, berikutnya setelah kita membuat rencana target bengkel, kita langkah kedua adalah membuat rencana bengkel. Ada unsur-unsur manajemen bengkel yang harus diperhatikan dalam membuat rencana bengkel. Yang pertama adalah apa ya di sini? Aspek man, ya. Man itu manusianya, SDM-nya. Ya. SDM bengkelnya, jumlah SDM-nya ada berapa sih? Oh, misalnya mekaniknya cukup 3. Syarat mekaniknya apa? Oh, memiliki kompetensi dalam hal maintenance dan perawatan sepeda motor. Komposisinya seperti apa? Oh, ada kepala mekanik 1, ada mekaniknya 3, ada admin 1, ada bagian spare part 1 misalnya. Jadi totalnya berapa ya? 3, 4, 5 misalnya. SDM seperti itu. Mesti direncanakan. Kemudian money. M yang kedua adalah money. Keuangan. Butuh biaya berapa sih untuk operasional bengkel setiap bulannya? Operasional itu apa saja? Untuk listrik, untuk pom WO, untuk apa lagi ya? Misal amplas yang dipakai di bengkel, untuk bensin, ya, untuk stempet, itu kan OPEX ya. Termasuk misal kalau kita mau ngasih ada uang meeting mingguan, ya itu masuknya OPEX. Kemudian kedua, peralatan yang disiapkan. Alat-alatnya kunci-kuncinya mesti berapa banyak, apa aja jenisnya, kemudian jumlahnya berapa set. Nah, itu mesti diperhatikan. Kalau kita mekaniknya 3, tadi berarti mesti ada 3 set alat. Ya. Termasuk special toolnya, measurement toolnya, dan yang lain. Kemudian yang ketiga dalam hal money itu atau uang ini adalah stok spare part. Kita mau nyetok spare part berapa banyak sih? Kalau diuangkan, misal apakah cukup stok spare part ini 50 juta misal. Ya kalau kita hitung 50 juta dari mulai minyak pelumas, kemudian apa lagi ya, kanvas rem, lampu, bearing, kemudian fan belt dan yang lainnya lah ya, disesuaikan dengan populasi sepeda motor yang ada di wilayah kita. Kalau motornya misal banyaknya matic, ya minyak pelumas, kanvas rem, lampu segala macam ya boleh dibilang 70% mesti matic kalau itu paling banyak. Sisanya ya bebek ataupun tipe sport gitu ya. Nah, itu mesti dihitung ya. OPEX-nya berapa setiap bulan, investasi untuk alatnya berapa, investasi untuk spare part-nya berapa. Itu yang mesti disiapkan kalau kita mau membuka suatu bengkel. Kemudian yang ketiga, SOP-nya atau metodenya ya. Metode ini atau M ketiga ini adalah berhubungan dengan SOP, pekerjaan supaya efektif dan efisien. SOP di sini adalah bagaimana dari mulai konsumen datang ke bengkel sampai dia diperbaiki motornya, kemudian dia meninggalkan bengkel. Itu mesti jelas. Flow-nya, alirannya itu mesti jelas ya. Dari mulai diterima oleh CSA, kemudian dikerjakan motornya oleh mekanik, kemudian terjadi transaksi pembayaran ke admin, kemudian juga diserahkan motornya ke konsumen, dan konsumen meninggalkan bengkel. Nah, itunya mesti dibuat SOP-nya ya, supaya nggak bingung. Itu konsumen yang datang kadang diterima oleh CSA, kadang oleh admin, kadang oleh mekanik, jadi bingung. Makanya mesti dibuat SOP-nya. Termasuk dalam SOP pengadaan spare part. Ya. Misal dari mulai pembuatan pengajuan stok spare part, asesor oleh pimpinan bengkel, belanja spare part, kemudian input stok spare part, dan display spare part kayak gitu ya. Itu adalah metode SOP yang berhubungan dengan pelayanan yang ada di bengkel. Kemudian yang keempat adalah materialnya ya. Nih, material ini hubungannya dengan stok sebetulnya ya. Bahan baku di sini adalah jumlah dan kualitas spare partnya. Nah, maksudnya apa? Nah, stok spare part ini mesti disesuaikan. Tadi saya bilang di awal bahwa
kita mesti tahu populasi sepeda motor yang ada di lingkungan kita itu berapa banyak dan tipenya apa saja. Kalau tipenya misal tadi Matic 70%, ya Matic juga apakah Honda atau Yamaha atau Suzuki atau yang lainnya. Oh ternyata misal paling banyak itu Honda dan Yamaha. Ya udah, stok motor Matic Honda seperti Beat, Vario, Speci, Scoopy, kemudian Yamaha-nya ada Mio, Mio J, Pino dan yang lainnya. Stok spare partnya masih seperti itu. Tinggal nanti dibagi dua klasifikasi. Apakah mau kualitas original, ya istilahnya sesuai pabrik, atau yang lokal, yang KW. Nah, tergantung. Kalau bengkel resmi kan mau tidak mau mesti original. Kalau dia bengkel resmi Yamaha, ya spare partnya Yamaha, Honda. Tapi kalau bengkel umum, ya kayak saya nih, saya pemilik bengkel umum, ya saya memiliki stok spare part sepeda motor itu, terutama Matic itu ada dua jenis, ada yang originalnya, ada yang lokalnya ada. Ya konsekuensi memang jadi banyak gitu. Gitu. Berikutnya, ya M yang kelima adalah mesin. Nah mesin ini hubungannya dengan peralatan dan perlengkapan bengkel. Jadi spare partnya ada, SOP-nya sudah ada, SDM-nya mekaniknya ada, tapi alatnya nggak ada, ya tetap aja kita nggak bisa membuat perencanaan bengkel dengan baik. Makanya di sini dalam membuat rencana bengkel, perlengkapan dan peralatan bengkelnya mesti disiapkan juga, didata lagi ya. Tadi hubungannya dengan money, ya, keuangan yang mesti disiapkan. Perlengkapan dan peralatannya apa saja sih yang dibutuhkan? Apakah kuncinya, kunci pas, kunci ring, obeng, tang, palu dan sebagainya. SST-nya ada tracker magnet, ada lagi ya, kemudian ada tapet, ada clutch spring kompresor dan banyak. Nanti kita bahas di perlengkapan dan peralatan bengkel. Nah itu mesti didata. Jenisnya apa saja, jumlahnya berapa, ya. Kemudian kalau dibuat paket, misalnya tadi ada 3 mekanik, berapa paket alat yang mesti disiapkan. Itu semua mesti direncanakan. Nah kemudian yang keenam adalah yang keenam adalah marketnya, penguasaan pasarnya. Nah di sini kita mesti paham betul pada saat kita akan membuat suatu bengkel, kita mesti tahu di lingkungan kita ini ada berapa banyak ya bengkel, ada berapa banyak kompetitor kita, ya, dan bagaimana mereka gitu melayani konsumennya. Apakah bengkelnya rame, sepi, atau biasa-biasa aja. Dan ini sebagai bahan evaluasi buat bengkel kita. Kalau kita buka bengkel, ya, kita mesti formatnya seperti apa, ya, supaya beda dengan pesaing kita. Artinya apa? Supaya bengkel kita lebih dipercaya oleh konsumen. Dan disinilah pentingnya yang namanya promosi, mau tidak mau ya. Nanti di marketing bengkel kita akan bahas lebih lengkap mengenai promosi. Bagaimana supaya produk kita dipercaya konsumen, banyak konsumen yang datang ke bengkel kita, hal-hal apa yang mesti dilakukan oleh kita supaya loyalitas konsumennya dapat kita jaga. Seperti itu. Nah, ini contoh activity plan yang bisa kita buat nih, di sini ya. Kalau saya biasanya pada saat pengelolaan bengkel dibuat yang namanya activity plan selama 1 tahun dari mulai Januari sampai dengan Desember ini. Aktivitasnya apa? Nah silakan pilih. Kalau bengkelnya udah jalan pun kita mesti lihat, oh dari sisi SDM nih, men, apakah kita mau nambah mekanik? Misal kalau bengkelnya rame banget, mekaniknya udah capek gitu, nggak mampu mengerjakan unit, oh mesti nambah mekanik nih. Berapa mekanik di sini? Oh misal penambahan SDM mekanik bengkel, targetnya 1 mekanik. Kapan dibutuhkannya? 5 Juli 2022. Nah kayak gitu ya. Kemudian kenapa itu dibutuhkan? Karena misal unit entry-nya saat ini udah di atas 700 unit, mekaniknya hanya 3 mekanik. Jadi banyak konsumen yang tidak dapat ditangani. Solusinya tadi penambahan konsum mekanik, kemudian ditandain di sini misal di minggu ke-1 bulan Juli di checklist di sini. Kemudian dari sisi money di sini keuangan. Apakah kita mau nambah stok spare part misal? Selama ini spare part kita stoknya hanya 50 juta. Oh, dengan permintaan dan penambahan konsumen kita mau nambah nih 10 juta. Makanya di sini penambahan stok spare part. Targetnya 10 juta ya. Nah, nanti didetailkan lagi nih. Stok spare partnya bagian apa? Bagian mesin, bagian sasis, bagian listrik, mesti detail. Dan kenapa ini mesti ditambah stok spare partnya? Itu diidentifikasi permasalahan, mesti dibahas ya. Kapan nih mulai pengadaan nambah 10 juta itu? Oh, bulan Agustus misal. Stok spare part mesti menjadi 60 juta. Kayak gitu ya.
Oke, kemudian apa lagi? Contoh, mesin, misal peralatan bengkel gitu ya. Gitu. Peralatan bengkel mesti nambah nih, alat khusus apa? Alat khusus untuk membuka suspensi depan, misal apa namanya? Eh, apa ya? Untuk membuka itu ada apa namanya? Untuk penekan ring suspensi depan, ya. Nah, itu di situ ya aktivitasnya pengadaan alat khusus untuk membuka suspensi depan. Targetnya misal berapa pieces, satu pieces atau dua pieces di sini ditulis. Due date-nya kapan? Minggu kedua bulan Juli ditulis. Progresnya di sini bisa diisi apa? Mencari suppliernya, kemudian identifikasi masalahnya apa? Kenapa tadi mesti mengadakan itu? Karena tuntutan pekerjaan ya, banyak konsumen yang ganti pegas suspensi misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh cara pengisiannya dari activity plan, dan ini mesti jadikan acuan semua tim SDM yang ada di bengkel gitu ya. Jadi 6M ini bisa dijadikan acuan untuk membuat rencana kerja yang ada di bengkel. Nah, ini contohnya ya saya nih. Ini contoh rencana kerja bengkel ini untuk bengkel yang sudah ada, yang udah maju lah, udah tumbuh. Si bengkel itu mau membuat aktivitas promosi. Tadi kan salah satunya ya ada aktivitas promosi. Melakukan servis kunjung misal ya ke pabrik, ke instansi pemerintah, ke sekolah. Targetnya 4 instansi. Nanti boleh di breakdown. Misal di puskesmas contoh ya. Kemudian lagi SMK apa, kemudian dinas apa, terus di sini. Due date-nya kapan? Dari 4 instansi itu. Nah, ini dirinci dari mulai progresnya nih, contoh ya. Ini contoh rencana kerja bengkel. Progresnya membuat surat penawaran kerja ini minggu kedua bulan Februari. Kemudian mengirim suratnya minggu ketiga. Melakukan MOU-nya bulan Maret minggu kedua. Pelaksanaan servis kunjungnya bulan April minggu ke-1. Lakukan evaluasi pertengahan Mei ya, dan yang lainnya kayak gitu. Dibuat tahapan demi tahapan untuk mencapai target yang sudah ditentukan ya. Meskipun di sini nanti setelah ini dilaksanakan, tadi saya bahas masih ada identifikasi masalah dan solusi perbaikan. Kalau tidak ada masalah ya alhamdulillah aman, tapi biasanya ada, sekecil apapun masalah biasanya muncul. Nanti perbaikannya seperti apa supaya hal itu tidak terjadi lagi. Itu dibuat setelah progres ini, tahapan ini dilakukan. Jadi kita akan tahu masalah, kenapa ya ini MOU belum dilaksanakan. Ternyata misal pihak instansi yang dituju tidak ada di tempat. Solusinya apa? Membuat janji ya, waktu ulang untuk penandatanganan MOU kayak gitu. Seperti ini ya. Gitu gambarnya teman-teman berkenaan dengan rencana kerja bengkel ini. Nah, berikutnya setelah tadi menentukan target, membuat rencana kerja bengkel, nah, tahap ketiga adalah masuk ke kita juga mesti mampu melakukan manajemen pengelolaan spare part dengan baik. Kenapa? Karena suatu bengkel tanpa spare part ya tidak bisa menarik transaksi dengan konsumen. Misal mekaniknya siap, alatnya ada, tempatnya ada, uang tunggunya ada, spare part yang dibutuhkan oleh konsumennya nggak ada. Transaksinya tidak akan terjadi, bisnisnya tidak akan jalan kalau seperti itu. Oleh karena itu maka spare part ini mesti di manage dengan baik, dikelola dengan baik supaya konsumen pun puas. Jangan sampai datang ke bengkel kita spare part kosong, datang lagi kosong lagi, datang kosong lagi ya. Udah siap-siap aja bengkelnya tutup kalau gitu ya. Setiap spare part yang ditanyakan nggak ada. Nah, makanya disinilah pentingnya manajemen pengelolaan spare part ya. Nah baik teman-teman semua, hal yang dilihat langsung sama konsumen dalam pengelolaan spare part itu adalah display spare part. Nah, di sini saya kasih contoh gambarannya bahwa display spare part ini ada bengkel resmi dan bengkel umum. Kuncinya sebetulnya bagaimana supaya spare part ini kelihatan lengkap, banyak, dan menarik gitu. Ya. Untuk kelihatan lengkap banyak itu memang tata letak penyimpanannya mesti lebih diperhatikan. Memang contoh, kalau di bengkel resmi kadang nggak banyak banget yang di display, hanya item-item tertentu aja,
hanya misal minyak perumas yang di depan itu ya, kemudian couple body, apalagi di etalase itu ada beberapa item, cuma 1-2 item ya, sisanya itu di gudang disimpan. Itu kalau di bengkel resmi. Lain halnya dengan bengkel umum yang sebelahnya nih, biasanya semua di display di depan, di etalase, di belakang, ada yang digantung segala macam. Kuncinya sekali lagi bagaimana penataan spare part tersebut supaya menarik dan konsumen mau datang ke bengkel kita minimal nanya aja. Oh, jadi pada saat kita lewat kelihatan, oh iya lumayan lengkap ya spare partnya gitu. Jadi ini lebih ke penataan. Penataannya masih bagus. Saya kadang suka menganalogikan, kita bisa melihat tukang buah-buahan ya di pinggir jalan itu kan, bagaimana dia menata misalnya mangga dibuat kayak piramid ke atas kayak gini ya. Nah, supaya kelihatan menarik, kemudian dibersihin, tidak ada kena debu segala macam ya, gitu. Sama dengan display spare part ini juga. Berikutnya, manajemen spare part itu adalah penentuan stok. Nah, hati-hati nih, stok spare part ini jangan sampai salah stok ya. Di spare part dikenal dengan istilah fast moving, middle moving, slow moving ya. Jadi ada spare part yang cepat laku, fast moving itu ya. Kemudian middle itu ya sedang lah, tidak setiap hari laku. Ada juga yang slow moving, nggak begitu laku, sebulan mungkin 1 atau 2-3 item lakunya. Nah, untuk menentukan pas middle slow moving ini memang butuh pengalaman ya. Tapi kita pun mesti paham dalam hal perawatan sepeda motor ya. Yang paling sering diganti apa? Contoh, oh yang paling sering diganti itu biasanya minyak perumas atau oli mesin, oli transmisi untuk yang matic, busi, kanvas, kemudian lampu. Nah itu masuknya misal kelompok yang rutin dilakukan penggantian. Biasanya di jadwal perawatan itu udah ditentukan. Ada yang setiap 2 bulan mesti diganti, ada yang 6 bulan, ada yang 14 bulan sekali gitu, macam-macamnya. Sampai 24 bulan sekali ada. Nah, itu dikelompokkan ya. Oh, yang hampir 2 bulan atau 4 bulan sekali atau di bawah 10 bulan itu masuk kelompok fast moving. Contohnya apa? Ada tadi oli, busi, kanvas gitu. Oh, yang middle apa? Yang enggak, biasanya misal enggak tiap apa ya, jarang ganti gitu ya, tapi lumayan gitu. Istilahnya kalau saya di bengkel itu kayak CVT ya, CVT itu penbel di motor matic itu biasanya nggak tiap hari ada yang ganti penbel, tapi setiap minggu itu kayaknya ada lah, mau 3, 5 gitu seminggu itu keluar yang namanya CVT itu. Itu masuknya ke middle, tengah-tengah. Ada juga yang slow moving. Slow moving itu yang nggak begitu laku dan jarang ganti. Contohnya apa? Bisa jadi yang turun mesin ya, komponen turun mesin ya, kayak katup, seal clamp, piston, ring piston itu pasti masuknya slow moving ya. Terus bisa juga rantai mesin, khususnya tipe bebek. Sekarang kan dulu mungkin rantai mesin bisa masuk ke middle karena ya banyaknya motor bebek dan sport. Sekarang kan jarang banget yang udah sedikit lah yang pakai motor bebek atau sport itu. Sehingga yang namanya rantai keteng atau rantai mesin itu bisa masuk ke slow moving juga ya, seperti itu. Berikutnya yang tak kalah penting dalam manajemen pengelolaan spare part adalah penjualan dan laporan spare part. Nah di sini kita mesti paham betul setiap spare part yang dijual itu mesti tercatat itemnya apa, jumlahnya berapa, kapan dijualnya. Itu mesti ada catatannya. Kemudian yang kedua, kita juga mesti tahu pembelian spare part untuk mengganti spare part yang terjual gitu. Nah, itu pun mesti dicatat. Hari ini misal belanja spare part habis berapa? 5 juta. Kemudian penjualannya 7 juta kayak gitu kan. Oh, besok nggak usah beli spare part gitu karena masih stok masih ada. Setiap 2 hari misal belanja spare part. Tapi saya sarankan kalau memang kita punya kekuatan di money, uang, ya bisa belanja pembelian spare part itu disetting seminggu sekali cukup. Bahkan sekarang kan banyak supplier datang ke bengkel kita nawari nyimpen ban, nyimpen kanvas, nyimpen oli, itu lebih mudah gitu. Tapi untuk bengkel yang pemula
ya, bengkel umum terutama saya pun biasanya belanja kalau awal-awal bisa setiap hari itu, tapi sekarang itu biasanya 3 hari sekali, ya paling cepat 2 hari sekali belanja itu. Ya. Tergantung tadi penjualannya dan stoknya. Yang pasti di sini mesti dicatat ya. Minimal kalau bengkelnya masih pemula ya pakai Microsoft Excel lah, penjualan dan pemberian spare partnya. Tapi kalau yang udah bagus bisa pakai sistem aplikasi, banyak aplikasi bengkel ya, yang terutama yang berbayar tentunya, ya, kayak gitu. Nah, itu berkenaan dengan manajemen spare part. Jadi ada 3 ya, ingat, displaynya masih baik, pengelolaan stoknya masih baik, dan pencatatan penjualan dan pemberian spare partnya mesti rapi gitu ya teman-teman. Nah, ini saya jelasin sedikit-sedikit ya. Display nih, display sekali lagi tadi udah dibahas sama saya, lebih ke penataan produk ya, sesuai estetika lah, tujuannya untuk menarik penglihatan konsumen sehingga dia mau beli. Nah, biasanya item yang didisplay adalah produk yang cepat laku. Kalau di bengkel apa? Oli, busi, kanvas rem, penbel, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang kedua yang didisplay itu adalah produk penggoda. Ada 2 biasanya ya. Bengkel itu dikenal dengan produk cepat laku, fast moving product, dan produk penggoda atau impulse buying ya. Penggoda itu biasanya aksesoris tuh, ban tubeless tuh yang kembangnya macam-macam, kemudian aksesoris contoh tutup pentil, kemudian apa lagi ya, tutup pelindung knalpot, base pijakan kaki di matic, di motor matic, shockbreaker belakang, kemudian ada injector cleaner, ada chain loop, pembersih pemasangan rantai yang dan sebagainya. Jadi 2 produk ini yang umumnya di bengkel Smith terutama itu suka di display ya, produk cepat laku dan produk penggoda ini ya. Tapi meskipun nggak baku tapi identik seperti ini gitu di bengkel-bengkel itu. Ini biasanya disimpan di, ada yang di etalase atau ada tempat khususnya kayak gitu ya. Nah, nih contoh-contohnya ya supaya kelihatan nih. Ini ada display di bengkel Smith nih. Oli ditata di raknya seperti ini kan enak ya, untuk tipe bebek, tipe matic, kemudian ban ya, ini yang disebut dengan penggoda itu ban ya. Ini tutup knalpot, kemudian ini ada kanvas, kemudian di sini ada lampu-lampu nih ya, kemudian ada penbel, filter, di sini dibuat busi, ditata sebaik mungkin supaya menarik. Ini di bengkel umum nih, khusus misal ini contoh apa ya, oli, berbagai jenis oli disimpan di sini, dari mulai oli Yamaha, Honda, kemudian Pertamina, dan yang lainnya dibuat seperti itu ya. Ini bengkel umum nih, bisa lihat bengkel umum itu unik ya, digantung semua. Kalau di bengkel resmi jarang yang digantung. Ini kabel gas, kabel rem itu digantung ya. Kadang apa ya, pegas suspensi pun digantung. Ini pelek-pelek digantung. Sebetulnya nggak masalah selama penataannya dan identitasnya jelas ya. Memudahkan kita untuk mencarinya. Jangan sampai ada konsumen yang nanya bingung. Wah, tadi nyimpen penbel bit di mana ya? Jadi lama gitu. Tapi kalau dikasih label, kemudian apalagi dikasih penunjuknya, tulisannya di tiap rak ini akan memudahkan si penjual, khususnya bagian admin atau bagian spare part, untuk mengambil spare part yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi silakan ditata dengan baik, bagaimana caranya supaya tampilannya menarik dan diminati oleh konsumen ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode penjualan spare part di bengkel. Nah, untuk menjual spare part memang butuh strategi ya. Di sini contoh, saya kasih contoh penjualan spare part dan aksesoris dengan jasa gratis atau diskon bengkel. Contoh paket penbel, jadi ganti penbel gratis jasa. Contoh, termasuk ganti kanvas rem, ganti ban, ganti minyak rem, ganti gear set. Nah, dengan konsekuensi ya teman-teman, kalau kita gratiskan, bisa jadi harga spare partnya sudah di up, atau harga spare part tetap tapi kita menawarkan produk yang lain yang dapat keuntungan yang lebih gitu dari produk tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita buat metode penjualan gratis jasa ternyata rugi gitu, untuk menggaji mekaniknya nggak cukup. Jangan sampai seperti itu ya.
ini sebetulnya dibuat paket itu untuk memudahkan aja, daripada konsumen beli spare part aja dipasang di luar kan sayang, pasang di kita gitu. Contoh ban harga belinya anggap 120.000, kita bikin paket harga ban plus pasang jadi 150.000 gitu ya. Kadang kalau saya ke konsumen tidak bilang bannya segini, jasanya segini, enggak, langsung aja paket ganti ban untuk merek ini harganya 150.000 udah termasuk pasang Bapak Ibu, kayak gitu kan, lebih enak ya. Kemudian yang kedua, tukar part bekas atau trade in di sini. Ganti baterai yang bekasnya diambil sama bengkel dihargai misal 10.000. Kita juga bisa jual baterai yang baru dan dapat keuntungan di sana. Meskipun keuntungannya kan kalau di bengkel biasanya kisaran di 15% ya, baik untuk spare part ataupun yang lainnya. Bahkan ada yang di bawah itu. Trade in ini untuk menarik juga. Contoh tukar tambah gear set. Gear setnya dihargai 15.000. Nanti kan kita bisa dijual lagi gear setnya ya ke tukang longsok segala macam untuk nambah-nambah pemasukan buat perusahaan. Nah, kemudian metode penjualan berikutnya itu dengan mengingatkan perawatan kepada konsumen. Contoh, nih ya, ganti saringan udara setiap 12.000, ganti oli setiap 2.000, ganti penbel setiap 24.000, cek tekanan angin ban setiap 500 km, ganti busi setiap 8.000. Nah, di sini selain kita bikin spanduk lah kayak ini ya, kayak gini ya, ada apa namanya, kayak gini, kita juga bisa menawarkannya melalui mekanik ataupun CSA, ngasih tahu ke konsumen, Pak, Bu, ini kilometernya udah 24.000, sebaiknya pendelnya diganti. Karena kalau lihat dari manual book kan, ya, ini contoh saringan udara itu disarankan diganti setiap 12.000 sampai 16.000. Oli mesin setiap 2.000 sampai 4.000. Kemudian oli transmisi, oli gardan setiap 8.000. Penbel setiap 22.000 sampai 24.000, ya. Kemudian busi setiap 7.000 sampai 8.000. Radiator akuannya setiap 15.000. Nah, ini contoh-contoh spare part yang bisa ditawarkan ke konsumen agar sepeda motor konsumennya nyaman, aman dipakainya ya, seperti itu. Kemudian baterai atau minyak rem itu sebaiknya diganti setiap 2 tahun ya. Supaya apa ya? Bentuk kepedulian kita kepada konsumen gitu. Kita ingatkan konsumen untuk diganti gitu apabila sudah mencapai kilometer seperti ini ya. Oke. Baik, itu dulu mungkin pertemuan kali ini teman-teman ya. Kita baru selesai membahas mengenai tadi ya, target bengkel, perencanaan bengkel, kemudian juga masuk ke manajemen pengelolaan spare part ya. Nah, berikutnya nanti di video berikutnya kita akan masuk nih cara menjual spare part nih, ada ya. Nanti ada cross selling, kemudian ataupun yang lainnya, kemudian berbicara juga mengenai pelayanan, berbicara juga mengenai apa, evaluasi bengkel dan yang lainnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat teman-teman ya semuanya, dan juga banyak orang yang menjadi lebih paham mengenai manajemen bengkel ini. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.